Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Kita lanjutkan kembali adab yang ke-6, at-tanaffus fi talabil ilmi. Pada pertemuan yang kedua. Kita sampai sekarang pada halaman 69. Silakan dibuka bukunya. Berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam, fa idza taraka at-ta'allum wadanna annahu qad iktafa bima indahu fa huwa ajhal ma yakun. Senantiasa seseorang itu dikatakan aliman, berilmu, ma ta'allam, selama dia terus belajar. Fa idza tarakat ta'allum, dan apabila dia meninggalkan ta'allum, belajar, mencari ilmu, wa dhanna annahu qad iktafa bima indahu, dan dia mengira bahwasanya dia telah cukup, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya sekarang, fahuwa ajhal ma yakun, maka ketahuilah bahwasanya dia itu adalah orang yang paling bodoh, lebih bodoh daripada sebelumnya. Nah, maksudnya Sa'id bin Jubair itu kalau orang sudah menuntut ilmu ya terus, jangan berhenti. Kalau berhenti dan dia merasa cukup dengan ilmu yang sudah dia miliki, berarti dia apa? Dia lebih bodoh daripada sebelumnya. Bukan tambah pintar, tapi malah tambah jahil. Wa hakada yata'akkadu ala talibil ilmi ay yaj'ala himmahul awwal talabul ilmi wal istizadah minhu wa mulazamatul jiddi wal ijtihadi fihi wal hirsu ala huduri majalisil ulama wal ittila' ala kutubil ilmi wasyagfi biha. Wa hakada, dan begitulah ya ta'akkadu ala talibil ilmi, yang dipastikan atas para penuntut ilmu, ayyaj'ala himmahu al-awwal, agar seorang penuntut ilmu itu menjadikan niat tujuannya yang pertama, yaitu adalah untuk menuntut ilmu. Memang untuk menuntut ilmu, bukan jadi pintar ya. Selama dia menuntut ilmu ya terus sampai akhir hayatnya. Wal istizadah minhu, dan dia senantiasa tetap minta mencari tambahan ilmu, wa mulazamatul jiddi, dan senantiasa tetap berusaha bersungguh-sungguh, wal istihad, ya bersungguh-sungguh, wal hirs ala huduri majalisul ulama, dan semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis para ulama, wal ittila' ala kutubil ilmi, dan membaca buku-buku ilmu pengetahuan, wasyaghfi biha, dan bersemangat, ya syaghfi itu al-hirs, bersemangat dalam membaca buku tersebut. Kemudian qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yanbaghi an la yazalu mujtahidan fil istighali bil ilmi qira'atan wa iqra'an. Seharusnya seorang penuntut ilmu itu senantiasa bersungguh-sungguh dalam menyibukkan diri dengan ilmu, baik itu dia dengan membaca atau dibacakan. Wa mutala'atan wa ta'liqan, mengkaji dan mengulas, ta'liq. Wa mubahasatan wa mudzakaratan wa tasnifan. Mubahasah berarti dia melakukan penelitian, mudzakarah diskusi, tasnif dan melakukan pembukuan. Wala yastankifu minat ta'allum mimman huwa dunahu fi sinni aw nasabin aw syuhratin, dan jangan enggan untuk belajar dari orang yang di bawah dia, baik itu dari segi umur atau nasab, keturunan, atau syuhrah, masyhur, terkenalan.
bal yahrisu 'alal faidah mimman kanat indahu, tetapi dia harus mencari semangat untuk mencari faedah dari orang-orang yang memang memiliki faedah tersebut, memiliki ilmu tersebut. Nah, wa qala aidan wa min adabihi al-mutaakkidah. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan, wa min adabihi al-mutaakkidah, dan di antara adab bagi penuntut ilmu yang memang itu ditekankan mutaakkidah, ayyakuna harisan 'ala ta'allum. Dia itu harus haris, semangat sekali untuk belajar, wa muwadhiban 'alaihi fi jami'il awqat, dan dia selalu tekun, gigih, muwadhib, tekun untuk menuntut ilmu fi jami'il awqat, pada setiap waktu, allati yatamakkanu minhu fiha, yang dia mampu yang dia mampu untuk melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Wala yaqna bil qalili ma'atamakkunihi minal kasir, dan jangan dia merasa cukupnya, qanaah yaqna, merasa cukup dengan yang sedikit, sedangkan dia mampu untuk mendapatkan yang banyak. Wala yuhammilu nafsahu ma la yatiqu mukhafatan minal malal wa diya'i ma hasal, dan jangan dia membebankan kepada dirinya apa saja yang tidak bisa dia lakukan, mukhafatan, takutnya, ditakutkan dia akan tertimpa malal, bosan, wadiya mahasal, dan akan sia-sia apa yang sudah dia dapatkan, karena dia membebankan kepada dirinya sesuatu yang di atas kemampuan dia. Wa hadza yakhtalifu bi ikhtilafin nasil ahwal, dan ini berbeda dengan perbedaan di antara manusia, dengan perbedaan keadaan manusia yang lain. Bisa jadi satu orang dengan satu orang yang lain tuh ya berbeda kondisinya, tergantung ya kapasitas dia dalam mendapatkan ilmu, bagaimana dia memahami cepat atau lambat, ya, berbeda. Wa hakadha yanbaghi li talibil ilmi an yulazimal jidda wal ijtihada, faqad qila bi qadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dan inilah seharusnya bagi seorang penuntut ilmu untuk yulazimal jidd, selalu menyertai kesungguhan, wal ijtihad, sungguh-sungguh, faqad qila, dan dikatakan apa? Dikatakan biqadri ma tata'anna, sebanyak apa engkau merasa capek ya, lelah, tanalu ma tatamanna, maka engkau akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, apa yang engkau angan-angankan, cita-citakan. Wa ayyakuna sahibu himmatin, dan orang yang dan pemilik sahibu himmah, pemilik himmah, niat yang tinggi, keinginan yang kuat, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, wa ayyuksiru min al-ittila'i ala ikhtilafil ilmi, dan dia seharusnya memperbanyak membaca buku ala mukhtalafil ulum, pada ilmu-ilmu, bidang-bidang ilmu yang berbeda, wala yaktafi bi ba'dihha, dan jangan mencukupkan diri dengan hanya sebagian saja, semuanya harus dikuasai. Wa bi khasatin in kana laha sillatun bima tukhassisu fihi min al-ilmi ka'ulumil lughah al-arabiyyah. Terlebih lagi ketika ilmu tersebut memiliki kaitan dengan apa yang dia telah mutakhasis, ya, dengan apa yang dia telah khususkan di dalam sebuah cabang ilmu, misalnya ilmu syar'i. Misalnya dia memang mengkhususkan dirinya untuk belajar ilmu syar'i, maka
di antara ilmu yang berkaitan dengan ilmu syar'i adalah bahasa Arab. Maksudnya seperti itu. Maka bahasa Arab ya harus dipelajari juga. Mau nggak mau, karena apa? Nanti yang dipelajari juga apa? Bahasa Arab. Begitu juga ilmu yang lain. Mau kedokteran, nanti dia juga harus ada belajar matematika dan sebagainya, macam-macam. Oke. Begitu juga nanti dalam ilmu warisan misalnya, ya kita mau nggak mau harus bisa belajar, mau belajar matematika, hitung-hitungan seperti itu. Oke.